Aktif di sosial media sejak tahun 2011, Caca Tahib terlihat sering sekali membagikan kisah hidupnya mulai dari perjalanan cinta, naik turun kehidupan, sampai akhirnya ia memilih untuk menjadi seorang single mother. Hal ini tidak membuat Caca Tahib berhenti untuk berkarya tentunya. Caca sampai sekarang tetap memberdayakan diri untuk menjalani bisnis dan menekuni profesinya saat ini. Let's connect with her story, Caca Tahib. Buca, apa kabarnya? Halo. Gimana kabarmu? Baik, alhamdulillah. Aku senang banget ketemu Buca hari ini dan terima kasih udah main-main ke Connect with Her ya. Terima kasih Connect with Her udah ngundang aku kesini. Buca, aku nanya kesibukan dulu ya karena aku melihat sampai sekarang dari dulu kamu tuh konsisten selalu membagikan kehidupan kamu di sosial media dan sekarang tuh lagi ini ya giat-giatnya hidup sehat ya. Iya. Jadi emang dari dulu ya mungkin udah ketulis kali ya di jidat aku ya kalau misalnya hidup adalah sharing gitu ya. Dari 2000 berapa ya, dari kita kenal itu aja tuh 2012, 2011 ya, dari kita kenal itu aku emang udah sering banget ya, dari mulai Twitter. Dari Twitter terus pindah ke blog, terus pindah ke Instagram. Habis itu ya isinya memang itu aja sebenarnya. emang kehidupan aku semuanya yang ada di situ. Tapi selalu menarik untuk dibagikan ya. Iya, alhamdulillah. Jadi kan emang hidupnya harus bermanfaat ya. Jadi dari cita-cita yang kecil-kecil itu aja kayak sekarang lagi sibuk ngebantuin, literally ngurusin orang, ngebantuin orang jadi kurus gitu ya, jadi fat loss consultant. Ya itu juga kan salah satu cara aku mungkin bisa jadi inspirasi, bisa berguna buat orang lain gitu. Di samping aku mungkin lagi berkarya kayak bikin puisi lagi atau apa gitu kan. Tapi yang sekarang memang lagi dijalanin ya aku fokusnya di situ sekarang. Tapi nggak bohong karena aku melihat dirimu saat ini benar-benar glowing, kurusnya sehat gitu loh. Iya. Itu nanti kita ngobrol di off cam ya. Mau jawab air wudhu doang kayak nggak mungkin gitu ya. Ada banyak tahap-tahapannya ya untuk menuju ke situ ya. Makanya Buca tuh menurut aku adalah salah satu inspirasi, even perempuan-perempuan yang sudah menikah ya, kayak inspirasi, gila ya ada gitu seorang perempuan terus berkarya padahal dia single mom gitu, kayak nggak pernah berhenti gitu, dan mungkin itu yang menjadi alasannya untuk terus berkarya sampai sekarang. Dan kenapa sih Buca selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, dan kenapa kejadian Buca saat itu mungkin yang seperti kita tahu gitu, menjadi a single mother itu kan nggak mudah ya. Tapi sampai sekarang justru kamu tetap berkarya, tetap melanjutkan hidup, dan aku baca di Instagram kamu bahkan banyak orang yang terinspirasi. Apa gue nggak usah punya suami aja ya? Waduh, itu gila banget sih. Jadi emang kenapa ya, sebenarnya mungkin karena orang kan emang harus bergerak terus ya, maksudnya hari ke hari itu kan memang dia perlu melakukan sesuatu either untuk dirinya atau untuk orang lain. Apalagi kalau misalnya kayak yang tadi disebutin sama Ciang ya, aku memang single mom. Aku single mom, aku tulang punggung, aku anak bontot, aku ya kalau bisa semua beban ditulis di pundak aku udah ditulis semuanya gitu ya, kayak bisa gue ambil semua beban-beban hidup orang lain ada di gue gitu kan. Jadi nggak ada alasan untuk berhenti sih memang. Maksudnya kalaupun berhenti itu berhentinya juga untuk istirahat aja, tapi bukan berarti untuk nyerah gitu loh. Jadi kayak ya udah emang udah ditakdirin, kan orang tahu ya kayak takdir hidup kita tuh udah ditulis jauh-jauh hari dari sebelum kita lahir dan segala macam ya. Jadi aku ngerasanya kayak ya udah ini memang yang harus gue jalanin gitu. Kenapa enggak gitu, dan selagi aku masih sanggup gitu, dan alhamdulillahnya juga dikasih kekuatan terus kan buat ngejalaninnya. Jadi ya udah gitu, aku nggak pernah ngerasa kayak jadi beban atau jadi gimana, kayak aku ngerasa tanggung jawab aja. Dan jadinya kayak mungkin kalau hidupnya lurus-lurus aja nggak seru gitu kan, harus kayak ada ceritanya buat nanti diceritain ke anakku dan apa segala macam gitu. Karena memang berat sih, emang nggak nyaman gitu ya, kayak tadi kamu bilang gitu kan, orang-orang kan menginspirasi, kayak orang nikah menginspirasi gitu kan, wah dia nikah gue jadi pengen nikah. Nah kalau aku tuh ketika aku divorce malah kayaknya enakan divorce ya kayak lo gitu. Itu kan aneh banget ya sebenarnya, itu tahap hidup yang paling aneh yang pernah aku jalanin. Tapi ternyata aku juga justru banyak belajar dari situ sih gitu, dan bukan berarti menginspirasi untuk ayo banyak-banyak jadi orang-orang jadi janda yuk gitu kan, enggak juga gitu kan. Tapi orang mungkin ngelihatnya kayak oh yang tadinya stigmanya janda itu banyak yang negatifnya, terus banyak dipandang sebelah matanya gitu kan. Tapi ternyata
aku pelan-pelan mungkin bisa ada kontribusi untuk mengubah stigma itu gitu loh, supaya nggak terus-terusan dipandang kayak gitu, karena banyak banget single mom yang lebih berdaya gitu, yang value-nya tuh jauh lebih tinggi gitu kan, jadi nggak dipandang sebelah mata lagi gitu sih. Palingan orang-orang ngiranya memang berat gitu ya jadi single mom, padahal sebenarnya berat banget. Padahal sebenarnya berat banget, cuman yang berat itu kan bukan berarti nggak bisa dijalanin ya, sebenarnya bisa aja dijalanin, cuman mungkin kita pace-nya tuh lebih lamban dibanding yang lain mungkin gitu. Tapi di sisi lain juga mungkin karena nggak ada pasangan ya, jadi kita mau ngapa-ngapain, mau ngatur hidup kita mau lebih satset gitu loh. Aku ngerasa gue nggak butuh orang lain untuk diajak diskusi ketika gue mau ngambil keputusan, atau ketika gue mau menentukan sesuatu untuk hidup gue nggak perlu orang lain untuk memvalidasi atau untuk ikutan diajak diskusi gitu. Jadi di beberapa hal memang lebih menyenangkan, tapi ya sama aja lah, di hal-hal yang lain juga ada kayak aduh kok sepi ya, aduh kok nggak enak ya, banyak yang kayak gitunya gitu sih. Jadi connect people kalau dirasa stigma masyarakat selama ini adalah seorang janda itu menjadi beban, kamu belum bertemu dengan Caca Taib. Ya. Saya nggak ngerepotin kok orangnya tante om. Low maintenance ya, karena sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Betul, jadi nggak butuh-butuh banget juga lah gitu. Kalau misalnya orang kiranya, aduh lo paling morotin doang, atau kayak lo paling jadi ngerepotin doang. Aduh enggak kok, gue berapa tahun ini gue bisa menghidupi diri gue sendiri, bahkan anak gue, bahkan keluarga gue gitu kan. Jadi kalau misalnya orang mandangnya kayak gitu ya benar, mungkin kalian belum ketemu aku guys gitu. Dan ini bukan menginspirasi untuk menjadi single mother ya, tapi menginspirasi bahwa kita tetap bisa berdaya apapun status sosial kita saat ini. Tuh. Wah, luar biasa sih Caca Taib. Aduh, kamu nyangka gak sih aku akan kayak gini? Kayaknya enggak ya? Itu dia, itu yang nggak nyangka, tapi aku melihat transformasi hidupmu tuh luar biasa loh Kak. Dan gimana sih Caca Taib sendiri akhirnya memaknai kehidupannya saat ini, statusnya saat ini yaitu menjadi sebagai seorang single mother? Oke, jadi sebenarnya kan memang nggak pernah ada orang yang kepengen ya. Ada orang yang kayak habis dia nikah terus dia kayaknya gue 5 tahun lagi pengen jadi single mom aja deh gitu kan, nggak ada kan yang kayak gitu. Ini juga kan di luar ekspektasi aku. Kalau bisa milih hidup yang kayak fairy tale juga aku maunya kayak gitu kan. Kalau bisa gue ongkang-ongkang kaki terus gue dapet duit juga gue maunya kayak gitu, gue nggak perlu kerja gitu kan. Tapi kan ternyata yang dijalanin jauh daripada itu. Tapi ya itu tadi, mungkin memang tiap orang kan garis hidupnya beda-beda ya. Dan dari sekian banyak obstacle yang dilaluin itu kan bukannya kita nggak bisa ngambil pelajaran gitu loh. Orang itu kan ketika dia melalui banyak hal, di situ kan dia lebih banyak belajar, dia jadi lebih kuat gitu kan, dia jadi lebih bisa bawa diri lah gitu. Jadi aku dari yang tadinya mungkin banyak ngeluh gitu ya, kenapa sih kayak gini, kenapa sih harus gue gitu, kenapa sih bukan orang lain aja gitu. Dari yang tadinya aku mikirin hidup aku kayak gitu sampai di tahap aku kan banyak baca buku, aku banyak baca cerita-cerita dari orang lain gitu kan, gimana orang ngejalanin hidupnya juga gitu. Jadi aku mikirnya kayak ya udah, mungkin karena Tuhan kasih ini ke aku karena cuman aku yang dirasa mampu ngejalanin ini gitu. Jadi kayak mungkin kalau ada orang lain, mungkin kita kan nggak tahu ya kan, di luar sana hidupnya lebih berat daripada aku gitu, cuman nggak kelihatan aja gitu kan. Cuman kalau aku mungkin kelihatan karena aku sharing sama orang gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin memang aku dirasa mampu, jadi aku selalu mikirnya ya udahlah, ini juga nanti pasti lewat, karena si cobaan ini kan pasti datang berikut dengan solusinya gitu kan. Nggak mungkin di jalan-jalanin doang nggak ada solusinya, nggak mungkin di ujung sana nggak ada bahagianya gitu, pasti ada gitu kan. Sama lah kayak sedih kan sementara, bahagia juga sementara gitu kan. Jadi ya dijalanin aja sih, apalagi kan udah ada anak kan. Kayak tadi lah kita ngobrol sebelum ini ya kan ternyata ada makhluk yang masih kecil yang baru belajar jadi manusia, kitanya juga sebenarnya baru belajar jadi ibu gitu, tapi mereka kayak ada di bawah kaki kita kayak hai, halo, aku menggantungkan hidupku di kamu loh, kayak gitu kan. Jadi ya udah, aku banyak ngejalanin ini demi dia, demi aku juga, demi keluargaku gitu, sambil banyak-banyak self check aja, banyak-banyak evaluasi diri gitu loh. Tapi nggak pernah sampai yang dipaksain sih harus baik-baik terus gitu, enggak. Kalau emang lagi burn out ya udah gitu. Jadi memaknai hidupnya kayak apa ya? Ya udah, Tuhan kasih nih gitu. Ya udah, mungkin Tuhan ngerasa aku mampu, ya udahlah gue jalanin aja gitu. Nggak mungkin kan lo nanti nggak mengganjar gue dengan sesuatu yang menyenangkan gitu. Itu aja, aku lebih percaya kayak gitu aja sih jalannya. Gitu. Berarti dirimu menikah di usia yang cukup muda ya? Aku nikah 22, terus aku punya anak di umur 24. Orang-orang tuh ngiranya aku
nikah tuh karena satu dan lain hal gitu, padahal enggak, aku nungguin anak aku juga 1 tahun gitu loh, nunggu sampai hamil tuh 1 tahun, jadi aku nikah 22, aku punya anak umur 24. Jadi pas teman-temanku lagi pada party gitu ya, aku lagi menyusui. Lagi kayak, halo boleh minggir gak, gue pengen party nih gitu, tapi nggak bisa gitu kan, sampai pernah yang kayak pergi aja tuh keluar rumah cuma bisa 3 jam gitu, itu cuma nonton doang, dan duduk di bioskop aja sampai bisa nangis, sampai nangis kayak, ini namanya layar bioskop ya, aku udah berapa lama tidak ketemu kamu gitu kan. Karena kan waktu hamil kan nggak bisa kan, soundnya yang terlalu kenceng banget gitu kan, bisa kenapa-kenapa gitu takutnya. Jadi ya gitu sih kayak, nah pas 24 aku punya anak, 29 aku divorce, itu lumayan kayak kambing lepas kandang gitu loh, karena gue sama ini nggak ngeliat dunia luar, gue hidup sama anak gue doang gitu kan. Terus jadi ya, tapi ternyata nggak ketinggalan kok serunya gitu, karena di umur segini ternyata banyak teman aku yang antara dia udah divorce juga tapi belum nikah gitu sih. Gitu. Dan kalau akhirnya Caca melihat sebuah pernikahan dengan Caca yang dulu melihat sebuah pernikahan, apa bedanya coba? Oh ternyata, mungkin banyak ternyatanya atau gimana? Iya. Jadinya sebenarnya lebih banyak ternyatanya. Karena gini, kalau dulu kan aku tuh mandang pernikahan, jadi aku pernikahan itu buat aku dulu tuh bukan yang kayak kalau orang kan nggak mau disuruh nikah gitu kan, nggak mau disuruh nikah cepet-cepet, nggak mau kemudahan gitu. Kalau aku tuh nikah tuh dulu dijadiin cita-cita. Jadi cita-cita aku memang nikah muda. Orang kan cita-cita punya toko kayak ngapain kayak lo gitu ya, keliling dunia kayak. Kalau aku nggak, nikah itu adalah cita-cita aku gitu. Jadi ketika dulu orang tua aku nanyain mau lanjut nggak kuliahnya gitu, mau kuliah lagi nggak, enggak mau nikah aja gitu kan. Si sotoy ini kan waktu itu. Terus ya udah aku nikah di usia muda, habis itu divorce usia 29. Jadi pas ngelihat pernikahan sekarang dengan kondisi yang sekarang ya, dengan 2 tahun belakangan lah ngelihat pernikahan orang lain juga kayak gitu. Aku tuh ngerasanya kadang ada rasa kayak, kenapa ya dulu gue nggak lebih sabar aja, kenapa ya dulu gue harus ego gue segede gitu kan. Kenapa gue nggak nunggu kayak, yaudah gue hari ini sabar, besok gue sabar lagi deh, besok gue lebih sabar lagi deh gitu. Kenapa gue nggak kayak gitu. Kadang-kadang ada rasa kayak gitu, atau kayak ada rasa bukan nyesel sih, lebih kayak kenapa lo buru-buru banget ngambil keputusan. Walaupun itu sebenarnya pas diambil keputusan itu tuh udah mikir mateng rasanya gitu. Tapi pas dilaluin ternyata enggak juga gitu kan. Ya aneh deh pokoknya perasaannya, makanya kalau orang-orang ngira cerai adalah solusi itu sebenarnya enggak juga, karena setelah itu tuh masih banyak kondisi lain yang enggak akan lo duga gitu kan. Nah jadinya mandang pernikahan tuh sekarang kalau diinget-inget lagi ya, kalau kita balik lagi ke sisi religiusnya seorang Caca gitu ya, kalau otaknya lagi bener gitu, aku tuh suka mikirnya gini ya kan, kenapa dinamain pernikahan itu ibadah seumur hidup gitu, karena isinya ya lo di situ tuh lo disuruh sabar, lo disuruh nerima gitu kan, lo disuruh tawakal yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kadang-kadang suka mikir kayak gitu, ternyata pernikahan tuh gini ya, mungkin kalau dijalanin gini jadi gini ya gitu. Tapi balik lagi, mungkin memang ada orang yang jodohnya pendek, ada orang yang jodohnya panjang, gimana mereka ngelihat satu sama lain gitu loh. Ada orang yang cintanya mungkin sebanyak itu sampai dia bisa menerima terus menerus. Ada orang yang toleransinya sangat sedikit sampai dia ngerasa cinta gue lama-lama habis nih karena gue ternyata udah nggak bisa mentoleransi lagi gitu. Jadi sebenarnya aku ngelihat pernikahan yang sekarang terjadi gitu ya, atau misalnya nanti dikasih lagi jodohnya sama Tuhan gitu ya, mungkin aku ngelihatnya pernikahan sebagai sesuatu di mana kita berdua itu bukan cuman soal cinta, tapi soal toleransi, soal kita nerima orang lain, soal kita mau nggak sih ngelakuin ini tuh bener-bener buat berdua tapi konsisten, bukan yang kayak sekarang lagi mau, besok kalau nggak mau ya udah kita pisah aja, bukan yang kayak gitu sih. Jadi lebih dalam sih sebenarnya memandang pernikahan, tapi jadi lebih takut juga gitu. Gitu. Masih ada rasa takutnya. Tapi masih terbuka untuk kesempatan yang kita nggak tahu ke depannya ya. Iya. Kalau dulu abis divorce tuh bener-bener nggak mau. Jadi kalau orang nanya, "Ca mau nikah lagi nggak mau gue langsung kayak gitu jawabnya." Cuman kalau sekarang udah lebih banyak ketuk-ketuk meja ya, kayak nggak mau. Tapi belum tahu dalam jangka waktu yang berapa lama lagi, itu belum tahu gitu, karena anakku juga memang udah lumayan nanyain gitu. Cuman aku selalu bilangnya nanti sabar ya, nanti gimana Allah, aku selalu jawabnya kayak gitu aja sih sebenernya. Karena Binar juga udah semakin dewasa ya saat ini banget. ya, semakin kritis, semakin banyak tanya, atau bahkan
membujuk-bujuk ibunya, bahkan mengencourage ibunya sendiri ya. Ibu punya pacar dong gitu kan. Ibu udah merhatiin aku, merhatiin nenek, merhatiin datunya gitu. Ibu siapa yang merhatiin gitu. Ya, kamu aja lah yang merhatiin aku gitu. Tapi sekarang berarti Buca sendiri memutuskan untuk co-parenting ya? Iya, dari 2019 itu kita pelan-pelan sih. Itu maksudnya tadinya kan kita cukup yang kayak masih bingung gitu ya, namanya juga baru divorce pasti clueless kan, gimana cara bagi waktunya apa dan segala macam. Dan ternyata abis divorce tuh kondisinya nggak sesuai ekspektasi aku, karena aku kira waktu itu kita akan sama-sama di Jakarta yang kayak gitu, ternyata kan enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari co-parenting itu yang penting itu komunikasi sih. Tapi kalau aku sekarang karena udah mulai agak berbeda ya kondisinya sama awal-awal kita divorce, anak aku kan juga udah bisa berkomunikasi langsung sama ayahnya. Jadi aku membebaskan kalau misalnya mereka mau ketemu, ayahnya mau ketemu dia atau dia mau ketemu ayahnya, jadi biar mereka yang ngatur sendiri aja. Jadi komunikasi sama aku tuh udah gak terlalu banyak. Paling kalau urusan pendidikan itu baru diobrolin gitu. Jadi ada cara berkomunikasi yang diberikan kepada mantan suami untuk sama-sama tetap menjadi sosok orang tua untuk anak, dan ada juga sisi komunikasi untuk ke anaknya nih ya. Iya, betul. Ketika mencoba untuk co-parenting itu. Jadi kan kita berhenti jadi pasangan, tapi kan kita nggak berhenti jadi orang tua ya. Kita berhenti jadi pasangan untuk satu sama lain, tapi kan kita nggak bisa berhenti jadi orang tuanya anak ini gitu kan. Jadi memang kadang-kadang aku paling kayak nge-recap aja sih. Jadi anaknya sekarang lagi gini ya, coba boleh nggak minta tolong dibantu supaya anaknya gini gitu. Kadang-kadang kan pasti namanya anak ada yang lebih ngedengerin ibunya, ada momen dimana dia akan lebih dengerin ayahnya gitu kan. Jadi aku selalu komunikasinya kayak gitu. Dan kalau misalnya ada yang pengen dia sampein ke ayahnya, aku membebaskan dia untuk ya udah sampein aja sama ayah kayak gitu. Daripada nanti ke aku jadinya salah-salah ngomong atau ternyata nggak sesuai sama perasaan anaknya, jadi ya anaknya aja silahkan yang ngomong gitu loh. Nanti baru feedbacknya nanti kita obrolin lagi, ini kenapa ya kondisinya gini, ini kenapa ya gitu. Masih bisa diajak komunikasi sih. Jadi dengan keadaan yang ada juga anak juga akhirnya secara tidak langsung dituntut untuk ya udah mengkomunikasikan perasaannya juga ya. Iya. Dan Binar itu anakku itu memang lumayan adaptasinya tuh lumayan cepet. Udah gitu dia tuh alhamdulillah bukan tipe yang mendem gitu loh. Jadi dia semuanya emang diomongin gitu antara ke aku atau ke ayahnya. Walaupun kalau mau ngomong ke ayahnya suka disampaikan dulu ke aku karena masih ada rasa takut-takut gitu kan. Pasti kan kita juga waktu kecil sama bapak kayak gue takut dia ngomong segan bapak ya. gitu kan, yang segan kan. Jadi kalau dia tuh memang dia jago sih berkomunikasi dan ngutarain apa yang dia rasain gitu. Kalau dia lagi marah ya marah, kalau dia lagi sedih dia sedih gitu kan. Jadi memang dia mungkin kalau orang ngeliatnya kayak ini kayaknya anaknya terpaksa dewasa sebelum waktunya deh, atau situasinya yang bikin dia jadi kayak gini gitu. Ya tapi kan jalan hidup orang beda-beda ya. Ya kalau misalnya memang harus itu yang dia lakukan dari kecil, kita pun berdua udah pernah minta maaf gitu loh ke dia, kayak maaf ya mungkin kamu ngejalanin sesuatu yang agak lebih berat dibanding teman-teman kamu. Tapi ketika ibaratnya ketika atap rumah kamu tidak utuh, bukan berarti kamu nggak bisa berlindung di dalamnya. Toh kita berdua untuk rasa sayang, untuk ngasih perhatian ke kamu tidak akan kekurangan sama dua hal itu gitu. Kita ngasih pengertiannya kayak gitu sih ke dia. Dan untungnya dia ngerti. Gitu, walaupun tetap harus sambil kayak ya tiap harinya pasti ada aja tantangannya ya dari anak ini gitu kan, karena kan makin hari pasti makin kritis cara berpikirnya gitu. Dan apakah bisa disimpulkan bahwa sekarang Caca Taib menghidupi kehidupan yang ideal menurut versimu sendiri? Menurut versi aku udah sih, karena gimana ya, aku kelihatnya kayak hidup aku semua fase hidup udah pernah gue jalanin gitu loh. Karena kan ada orang yang belum menikah dan belum punya anak, atau udah menikah tapi belum punya anak gitu kan di usia yang sekarang ya. Kalau aku kayaknya aku bisa bilang aku udah ideal karena aku udah menjalani semuanya. Aku udah pernah berumah tangga, aku udah punya anak gitu, aku udah pernah ngerasain jadi istri gitu kan, dan aku masih jadi ibu sekarang. Jadi kayak kalau dibilang ideal, untuk aku, menurut aku sih ideal, karena kan hidup nggak melulu soal berpasangan ya, walaupun pasti ada kebutuhan di situ, tapi untuk sekarang aku ngerasa aku cukup sih. Gitu, aku cukup untuk diri aku cukup untuk anak aku, karena itu tadi dia tidak kehilangan sosok ayahnya juga gitu. Tapi untuk hidup aku pribadi, ini adalah momen-momen yang menyenangkan ya, ideal juga ya bisa dibilang gitu sih. Merasa cukup bagi dirinya sendiri itu state yang paling secure sih di antara yang pernah kita lalui dalam hidup ya. Luar biasa. Dan satu deh terakhir ya. Adakah
hal yang mungkin bisa Caca bagikan kepada perempuan yang mungkin saat ini sedang dalam posisi yang sama? Gimana ya? Mungkin aku bisa bilang bahwa kita jangan banyak bandingkan kehidupan kita sama hidup orang lain, karena ketika kita start untuk ngebandingin itu, disitulah momen-momen dimana kalian nggak akan bahagia, karena jadinya ngerasanya kurang terus atau ngerasanya kayak kok gue gini-gini aja ya, kok dia bisa kayak gitu, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi jangan pernah berani untuk ngebandingin hidup kita sama hidup orang lain, karena nggak akan ada selesainya, dapetnya cuma capek doang gitu ya. Terus kayak ya udah, apapun yang kalian jalanin saat ini, seberat apapun itu pasti nanti akan lewat juga, karena sama kayak bahagia kan nggak ada yang terus-terusan, bahagia pasti ada sedihnya, begitupun kesedihan gitu, kesedihan juga nggak akan terus-terusan sedih, pasti nanti ada bahagianya. Yang penting percaya aja dulu, di depan tuh pasti ada jalan yang lebih indah dan menyenangkan. Gitu. Terima kasih Buca for sharing. Thank you udah diundang ke sini. Sehat-sehat selalu dan kita ketemu lagi ya. Amin. Untuk program-program sehatmu itu loh. Let's go, kita sehat bareng ya 9 bulan. Thank you ya, connect with her.